Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Tuhan, Tuhan Yesus memuji kecerdikan bendahara itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak memuji tindakan bendahara yang curang. Bukan. Jadi yang dipuji adalah kecerdikannya. Kecerdikan untuk menyelamatkan dirinya. Ini baru situasi duniawi. Jadi situasi duniawi sebagai suatu perumpamaan supaya bisa dilakukan oleh orang-orang beriman. Jadi kita bisa melihat kecerdikan orang-orang ini adalah kecerdikan untuk menutupi segala apa yang telah salah dia lakukan di dalam kehidupan itu. Jadi kecerdikan ini yang dipuji. Jadi bukan tindakan yang yang korup yang dimiliki oleh bendahara itu yang dipuji, bukan. Jadi kecerdikan untuk menyelamatkan dirinya ini yang dipuji. Nah sekarang ibu bapak, kalau itu saja dipuji oleh Tuhan Yesus, apakah kita sudah melakukan tindakan-tindakan cerdik untuk keselamatan kita, supaya kita bisa diselamatkan dalam kerajaan surga? Tindakan cerdik apa yang sudah kita lakukan? Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melakukan tindakan untuk menyelamatkan diri kita? Kita bisa melihat bendahara itu membuat surat hutang baru untuk orang lain, supaya orang lain itu nantinya bisa menampung dirinya. Ini yang dilakukan. Jadi kita bisa melihat bahwa dia itu membuat hutang baru untuk supaya nantinya setelah dia dipecat dari bendahara, ada orang yang menampung dia. Jadi dia melakukan tindakan itu, proses demi proses dia lakukan, supaya pada akhir dia dipecat, dia bisa mendapatkan dalam tanda kutip keselamatan di dunia ini. Nah sekarang, apakah kita proses demi proses juga kita melakukan tindakan supaya pada saat kita akhir kehidupan, kita juga mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk keselamatan? Jadi kita bisa melihat ibu bapak, jadi yang jelas adalah bukan akhirnya, tetapi proses-proses ini dalam perjalanan untuk mendapatkan keselamatan. Nah, kita juga diharapkan cerdik untuk itu. Nah, kecerdikan kita di mana? Yaitu kita berusaha untuk menumpahkan darah menumpahkan hidup kita demi mendapatkan keselamatan. Dengan sepenuh hati kita harus fokus ke sana. Kata demi kata, tindakan demi tindakan, apakah ini juga sudah kita lakukan demi kita mendapatkan keselamatan di akhir zaman?
Kecerdikan itulah yang diharapkan dimiliki oleh orang beriman. Walaupun dalam kehidupan di dunia ini ada dalam keadaan duka demi duka dilampaui. Tetapi dalam duka demi duka itu fokusnya tetap kepada Allah. Beda dengan orang duniawi, yaitu yang dicari adalah kenikmatan demi kenikmatan yang ada di dunia ini. Dan seringkali mereka lupa bahwa di akhir kehidupan ada keselamatan yang harus diraih dan dia sudah terlambat untuk bisa meraihnya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, maka perumpamaan hari ini itu sebetulnya mau untuk mengingatkan kita bahwa di akhir kehidupan kita harus ada pertanggungjawaban. Walaupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bendahara itu adalah tindakan-tindakan culas, tindakan-tindakan bodoh, tindakan-tindakan korup. Tetapi pada saat akhir dia mengakhiri kehidupan sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung dirinya. Itu yang diharapkan. Nah, sedangkan kita, walaupun dalam kehidupan kita sehari-hari kita mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, mempunyai ingkar terhadap Tuhan,